seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari Allah Roh Kudus berkuasa atas ibadah kami, awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya satu nama yang kami permuliakan, nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami umat-Mu Tuhan, kami siap menikmati segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat Tuhan yang siap lebih lagi menyembah Dia. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk kembali ladies yang dikasih Tuhan. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu,
Puji Tuhan, Shalom ladies, kita akan buka firman pada hari ini. Sebelum kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kasih karunia dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hari ini kami mau belajar akan firman-Mu. Biar kami boleh terus setiap kali mendengar firman-Mu, kami boleh terus merasakan kasih-Mu ya Bapa. Sehingga firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, apapun menjadi masalah kami, apapun menjadi pergumulan kami akan mampu melewati itu semua karena kami percaya Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Terima kasih Bapak yang kami beracara dari awal pertengahan hingga akhir, biar apa yang keluar dari mulut hamba-Mu merupakan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang sangat menguatkan saya, dan saya percaya ladies di sini juga akan dikuatkan dengan tema yang boleh ditampilkan, ladies yang optimis. Oke. Nah, saya percaya setiap kita ketika sudah percaya Tuhan Yesus, yang harus kita miliki adalah pikiran yang selalu optimis ya. Kalau misalnya dikatakan, padahal ladies itu kan seorang wanita biasa lebih didominasi oleh perasaan. Tapi kalau kita perhatikan ladies, kalau kita perhatikan apapun yang kita rasakan, kalau sudah masuk ke dalam pikiran kita, sudah masuk ke dalam otak kita, itu otomatis semuanya itu akan ada di kepala kita, dan itu yang membuat kita responnya itu hanya dua, mau itu positif atau negatif. Jadi apapun yang kita rasakan itu pasti akan dicerna oleh otak kita. Nah, ketika sudah dicerna hanya ada dua respon, yaitu yang positif, itu optimis, atau tetap pesimis atau negatif. Karena apapun yang ada dalam pikiran kita, itu semua akan keluar melalui action kita, atau tindakan kita, kata-kata kita, atau bahkan mempengaruhi mood kita. Sering banget ya ketika kita mendapatkan mungkin kabar buruk dan sebagainya, akhirnya ketika mungkin respon kita di pikiran itu negatif, akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, atau mood kita itu, atau suasana hati kita itu jadi nggak baik, sehingga mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, kalau misalnya saya perhatikan, kebetulan saya juga sudah bersuami, ketika contoh gampangnya seperti ini, ketika kita mungkin lagi ada masalah, kita kembali ke keluarga kita, mungkin suami kita juga sudah capek dalam bekerja, tapi ketika mood yang suasana hati kita itu terbawa, mempengaruhi suasana keluarga kita, ketika mungkin suami kita lagi capek, kitanya juga banyak masalah dan sebagainya, tapi respon kita itu negatif, saya percaya suasana daripada keluarga kita sendiri itu pasti langsung berantakan, pasti langsung nggak enak, langsung suasana itu kayak panas gitu. Tapi saya percaya kita ladies di sini adalah ladies yang selalu optimis, sehingga apapun yang menjadi masalah kita, pasti kita cerna di dalam pikiran kita, sehingga respon kita tetap optimis, sehingga ketika kita menghadapi keluarga kita dan sebagainya, kita juga pasti membawa suasana yang baik. Amin. Oke, saya belajar dari firman Tuhan, ada satu sosok wanita yang luar biasa, bagaimana sosok ini juga mengajarkan kita agar kita selalu optimis. Boleh dibuka slide-nya? Nah, kita akan belajar dari Deborah, ladies. Hari ini, di Hakim-Hakim 4, kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Deborah menjadi nabiah atau hakim bagi orang Israel. Yang kedua, Deborah memimpin peperangan melawan Sisera. Dan yang ketiga, kemenangan akan bangsa Israel. Mungkin kita akan masuk ke poin yang pertama, Deborah menjadi nabiah atau hakim bagi orang Israel. Hakim bagi orang Israel di sini itu bukan seperti hakim zaman sekarang yang ada di persidangan, namun zaman dahulu Israel itu tidak memiliki raja. Namun Tuhanlah yang menjadi raja atas bangsa Israel. Dan Tuhan mengutus orang-orang yang dipilihnya khusus itu sebagai alatnya, yaitu seperti hakim, nabi, itu dipilih Tuhan. Jadi seperti kalau Tuhan mau berbicara sesuatu kepada bangsa Israel, itu pasti melalui hakim-hakim tersebut, atau nabi-nabinya Allah sendiri. Jadi kalau misalnya zaman dulu, Deborah ini salah satu hakim wanita yang dipilih Tuhan menjadi wakilnya Allah dalam berkata-kata kepada orang Israel. Nah, saat itu kalau kita baca di Hakim-Hakim 4 ayat 4, siapa itu Deborah? Pada waktu itu Deborah seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas Israel. Nah, kita tahu ya siapa itu Deborah. Deborah itu adalah hakim yang dipilih Tuhan.
Nah, dari sini saya percaya ada 3 poin yang kita mau belajar. Yang pertama, jangan membatasi visi Tuhan atas diri kita. Mungkin kita ngerasa, kalau misalnya kita, oh saya seorang istri, atau saya seorang ibu, saya banyak kerjaannya dan sebagainya, akhirnya kita ngerasa bahwa kita nggak bisa ngelakuin sesuatu untuk pekerjaan tangan Tuhan. Itu salah besar. Tapi ketika kita sudah belajar akan Deborah ini, walaupun dia seorang istri juga, dan dia juga boleh dipakai Tuhan sebagai alatnya, kita percaya apapun kita, siapapun kita, apapun background kita, apapun masa lalu kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah salah dalam memilih kita, dan kita pasti layak di hadapan Tuhan. Maka daripada itu, mari kita sama-sama juga melakukan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik itu pelayanan, baik itu mungkin yang tadi seperti ada videonya juga, usher, singer, dan sebagainya. Mari kita ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, pekerjaan rumah Tuhan, dan kita juga mau belajar, yaitu yang kedua, menjadi teladan dalam setiap tanggung jawab kita. Saya percaya seorang Deborah itu juga tidak mudah, karena selain dia dipilih menjadi alat sebagai nabi Tuhan, dia juga sebagai seorang istri. Namun saya yakin dan saya percaya Tuhan tidak pernah salah dalam memilih kita. Yang kita bisa belajar kenapa seorang Deborah, kalau ladies baca di Hakim-Hakim 4 itu diceritakan bahwa pelayanan Deborah itu adalah pelayanan yang luar biasa dan berdampak baik bagi orang-orang Israel. Di sini saya yakin, saya percaya karena Deborah sendiri melakukan tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, melakukan tanggung jawabnya dengan sepenuh hati dan tidak setengah-setengah. Jadi kita mau belajar 3 hal, yaitu jangan membatasi visi Tuhan dalam diri kita, menjadi teladan dalam setiap tanggung jawab kita, apapun yang kita lakukan, apapun tugas kita, dan sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan. Nah, yang kedua, kita juga mau belajar dari Deborah itu, bagaimana Deborah memimpin peperangan melawan Sisera. Jadi pada saat itu, keadaan bangsa Israel sedang ada di bawah kekuasaan orang Kanaan. Orang Kanaan yang kalau kita tahu orang Kanaan itu bangsa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa saat itu bangsa Israel bisa jatuh ke dalam tangan Kanaan? Karena kalau kita baca di ayat awal-awal, karena bangsa Israel melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan, seperti menyembah berhala dan sebagainya. Dan saya percaya mungkin saat itu memang Tuhan mengizinkan juga bangsa Israel ada dalam tangan bawahannya Kanaan, karena Tuhan mau memproses juga bangsa Israel. Nah, di sini Tuhan pilih seorang Deborah. Seorang Deborah akhirnya memimpin peperangan melawan bangsa Kanaan ini. Dan saya ada 2 hal yang saya pelajari dari Deborah. Yang pertama, kenapa dia bisa berani untuk memimpin peperangan untuk bangsa Israel melawan Kanaan atau Sisera ini. Yang pertama, karena Deborah tahu jelas siapa musuhnya. Nah, kita harus belajar juga bagaimana kita memimpin peperangan dalam hidup kita. Peperangan dalam hidup kita tuh apa sih? Mungkin kita bingung ya, kayak perang zaman dulu itu kan ada jelas lawannya siapa. Namun sekarang ini, lawan yang kita miliki itu seperti tidak kelihatan, tapi ada, yaitu apa? Mungkin emosi kita, iri hati kita, kebencian kita, ego kita, prasangka buruk kita, itu adalah musuh-musuh kita yang kita miliki sekarang. Dan harus kita perangi itu semua. Atau mungkin juga kelemahan kita, sakit penyakit kita, dan sebagainya. Jangan sampai musuh-musuh itu yang menghambat kita, supaya kita bisa datang kepada Tuhan. Jadi kita harus tahu jelas siapa musuh kita. Seperti Deborah. Deborah tahu di Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-7, dan aku menggerakkan Sisera. Dia tahu bahwa musuhnya itu adalah musuh yang tidak berkenan di hadapan Allah. Dan dia memang harus memusnahkannya. Dan di ayat yang ke-7, dan aku akan menggerakkan Sisera, aku di sini adalah Tuhan, Panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, sini Deborah tahu bahwa musuh itu akan ditaklukkan oleh Allah melalui dia. Jadi kita harus percaya bahwa siapapun musuh kita, apapun yang jadi kekurangan kita harus peperangi itu semua. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka dengan musuh-musuh kita tersebut, yang tadi sudah saya katakan, seperti emosi kita, iri hati kita, kebencian kita, dan sebagainya. Yang kedua, menjaga senjata perang iman kita. Senjata perang kita itu, kalau misalnya kita boleh belajar dari Deborah, dia ada 3 hal yang dia miliki. Yang pertama, Deborah memiliki iman yang kuat terhadap Tuhan.
Kalau misalnya ayat yang dikatakan Deborah itu sering duduk di bawah pohon korma, dan pohon korma itu digambarkan dia di sana sering sekali berhubungan dengan Tuhan, yaitu kayak mencari waktu seperti kita saat teduh ya. Jadi di sini pergaulan eratnya Deborah dengan Tuhan itu juga sangat akrab. Nah, Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-6b dan ke-7, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Nah, di sini iman yang dimiliki oleh Deborah itu dari perkataan Tuhan. Dia mendengar bahwa Tuhan Allah akan menyerahkan musuhnya ke dalam tangannya dia. Walaupun itu belum terlihat, walaupun itu belum terjadi, namun iman Deborah itu kepada Tuhan. Dan saya percaya iman kita pun harus seperti Deborah. Ya dan amin. Walaupun kita mungkin belum melihat jalan keluar dalam setiap permasalahan kita, mungkin kita belum melihat adanya perubahan dari setiap masalah kita, namun kita harus punya iman terlebih dahulu kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan Tuhan pasti menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Yang kedua, kita belajar senjata perang kita adalah prinsip kita. Kalau misalnya di Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-8 dikatakan, jadi saat itu Tuhan sudah sudah berfirman kepada bangsa Israel melalui Deborah bahwa mereka itu akan menang. Mereka akan menang melalui peperangan yang akan dilakukan. Nah, tapi di sini ada satu orang namanya Barak. Barak itu orang Israel juga. Nah, Barak itu takut. Barak itu masih setengah percaya, setengah enggak. Barak itu takut, kenapa? Karena Barak tahu bahwa perlengkapan persenjataan musuhnya itu lebih banyak. Walaupun mereka persenjataannya lebih banyak, walaupun musuhnya persenjataan lebih banyak, namun satu hal yang kita harus belajar, bahwa Tuhan Allah kita itu tidak terbatas dengan apapun juga. Pekerjaan tangan Tuhan itu tidak terbatas oleh barang-barang atau apapun juga. Tapi kuasa Allah itu di luar nalar kita, ladies. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan apapun juga, dengan pikiran kita, dengan mungkin perasaan kita. Namun kita percaya ketika Tuhan berkata, kita pasti menang, kita pasti menang. Tuhan berkata kita mampu, pasti kita mampu. Seperti di Hakim-Hakim 4 ayat 8, jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku tidak turut maju. Artinya apa? Barak itu bilang ke Deborah, kalau kamu ikut perang, aku juga ikut perang. Tapi kalau kamu nggak ikut perang, aku mundur. Nah, kalau misalnya saya renungkan seperti ini, saat itu mungkin seorang wanita ya, kembali lagi seorang wanita itu biasa kan perasaannya juga lebih main. Mungkin ketika saya mendengar kata-kata itu, ini yang laki-laki aja takut, gimana saya? Ya udah deh, saya juga nggak berani gitu. Kalau misalnya mungkin kalau saya ya secara manusia biasa gitu. Kalau Barak aja takut, gimana saya? Saya juga udah deh nggak usah perang deh. Tapi enggak, Deborah itu punya prinsip, saya percaya walaupun Barak maju atau enggak, karena Deborah punya iman yang kuat di hadapan Tuhan, dia pasti akan tetap maju. Itu seperti halnya dengan kita, ladies. Apapun masalah kita saat ini, mungkin kita ngerasa bahwa banyak hal yang membuat kita mundur dari pelayanan kita, banyak hal yang membuat kita mundur dari mencari Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebanyak apapun masalah kita, seberat apapun masalah kita, kita percaya bahwa Tuhan kita itu adalah kunci daripada jawaban doa kita. Tuhan Allah kita adalah kunci dari setiap permasalahan kita. Jadi yang harus kita cari adalah Tuhan, bukan apapun itu. Jadi prinsip kita saat ini kejar Tuhan, bukan kejar berkatnya. Seperti ajaran daripada gereja sendiri, punyalah prinsip yang benar bahwa ketika kita mau, mungkin setiap kita pasti mau mendapatkan berkat, tapi ingat yang harus kita kejar adalah Tuhan, sumber berkatnya, bukan berkatnya. Amin. Yang ketiga yang kita belajar, senjata perang yang dimiliki Deborah adalah ketaatan. Dari Hakim-Hakim 4 ayat 14 dikatakan, lalu berkatalah Deborah kepada Barak. Nah, di sini dikatakan Deborah itu tetap pergi. Deborah itu tetap pergi, dikatakan, lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor dan 10.000 orang mengikuti dia. Nah, di sini ketika ada ketaatan, saya percaya ada tindakan yang kita lakukan, ada tindakan iman. Jadi di sini apapun permasalahan kita, apapun ketakutan kita, tetap kita harus taat akan firman Tuhan.
tetap kita harus taat akan apa yang menjadi tanggung jawab kita, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam mungkin dalam pekerjaan kita, mungkin dalam cara mendidik anak dan sebagainya. Mari kita taat, tetap ada dalam koridor Tuhan. Jangan sampai kita salah dalam melangkah. Oke, yang berikutnya, kemenangan akan bangsa Israel. Nah, ladies, ketika kita sudah belajar tadi bagaimana kita bisa berperang melawan musuh-musuh kita, di sini Tuhan akan menjanjikan kepada kita kemenangan akan bangsa Israel, dan pasti kita juga akan mendapatkan kemenangan. Di Hakim-Hakim 4 ayat yang ke-23-24 dikatakan, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin, raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin dari Kanaan itu. Dan saya percaya apapun tantangan kita saat ini, jangan pernah kita merasa pesimis, tetap selalu optimis. Sharing sedikit ya, ladies. Jadi pada kemarin malam saya terakhir makan sesuatu yang ada cukanya, dan gigi saya itu mulai ngilu yang kiri, sampai saya itu semalam nggak bisa tidur. Jadi jam 12 kebangun, jam 2 kebangun, jam 5 kebangun, sampai nggak bisa tidur, nggak ada deep sleep-nya sama sekali. Nah, kalau misalnya sewajarnya wanita kalau kurang tidur biasa mood-nya juga beda ya. Tapi saya percaya biasa istilah dunia itu beda dengan kita, karena kita punya prinsip atau punya kaitan itu, kalau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita nggak boleh meresponnya dengan negatif. Sama-sama belajar ya. Jadi ternyata singkat cerita, saraf gigi saya yang kiri yang sakit dari semalam itu, sakit giginya itu karena kena saraf. Kalau misalnya ada yang tahu, kalau misalnya gigi kena saraf itu sakitnya luar biasa ya. Sampai terakhir giginya juga ini gigi yang besar dan akarnya yang akar 4 akar, dan tadi tuh udah di treatment, harus bolak-balik juga kan, beberapa kali, 4 kali balik kalau nggak salah. Dan itu benar-benar ketika yang terakhir saya udah nyerah, pengerjaannya udah 3 jam karena akarnya tuh susah banget, sampai dibius berapa kali. Jika cerita itu sakit banget, dan dari pagi sebenarnya sampai sekarang saya ngomong ini masih sedikit sakit, tapi saya percaya ketika ini bukan satu kebetulan ya, di mana hari H saya juga harus menyampaikan firman Tuhan di Ladies Devotion, dan itu saya merasa bahwa firman yang saya sampaikan hari ini itu menjadi kekuatan untuk saya pribadi juga hari ini, karena ketika tadi siang sakitnya itu benar-benar sakit. Kalau misalnya saya pernah ngalamin operasi sesar, itu kayaknya lebih sakitannya ini, karena tadi ada sempat ketusuk sarafnya yang benar-benar bikin saya sampai saya nangis. Itu benar-benar sakit banget. Tapi saya percaya tadi sampai udah pulang, saya coba untuk tidur sebentar, karena itu benar-benar melelahkan sekali, menahan sakit. Pas bangun, saya masih ngerasa sakit. Saya ada kepikiran, terbesit pikiran itu, apa saya izin aja ya ke Bu Ivon supaya ladiesnya ada yang gantiin. Tapi saya juga dalam hati saya langsung diingatkan akan firman ini, jangan sampai kita kalah. Tapi kita harus bertanggung jawab dan sungguh-sungguh dalam tugas kita. Jadi saya percaya tantangan saya mungkin peperangan yang saya miliki hari ini itu rasa sakit dari gigi saya. Namun saya cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan aku, kuatkan aku supaya aku juga bisa men-sharingkan apa yang sudah Tuhan berikan rema kepada aku dalam persiapan ladies ini. Dan puji Tuhan, saat ini juga saya sudah sampaikan apa yang menjadi firman Tuhan, dan saya mau menguatkan kepada setiap kita. Mungkin ini sakit yang bisa hilang, bisa ditahan dengan obat dan sebagainya. Tapi dalam kehidupan kita berikutnya, di kedepannya akan ada tantangan yang lebih akan datang dalam hidup kita. Saya percaya tidak akan ada yang bisa mengalahkan optimisme kita, tidak akan ada yang bisa mengalahkan iman kita asal kita berpegang kepada firman Tuhan. Karena di firman yang di slide yang terakhir boleh ditampilkan. Nah, Alkitab berkata di Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ladies, ingat ketika kita mungkin lagi ada di titik yang paling rendah, nggak ada harapan, mungkin kelihatannya nggak ada titik cerahnya. Tapi ingat dikatakan dalam firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung karena Dia, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Jangan kita berharap kekuatan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan kita berharap kepada kekuatan kita sendiri
atau kepintaran kita sendiri, atau hikmat kita sendiri. Tapi ingat, datanglah kepada Tuhan, mintalah kekuatan kepada Tuhan, sehingga kita bisa melalui setiap permasalahan kita, tantangan hidup kita dengan baik, dan sehingga kita juga bisa mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, mungkin itu saja sharing yang bisa saya sampaikan. Kita akan tutup dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari ini, firman boleh kami dengar walaupun terbatas dengan kata-kata, namun hamba percaya Tuhan, rema yang boleh terus dirasakan oleh setiap ladies yang hadir pada malam hari ini, boleh Engkau bekerja ya Bapa, Roh Kudus yang terus mengingatkan supaya kedepannya mungkin hidup akan semakin lebih berat, namun kami percaya pengharapan kami akan terus semakin ada dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati setiap kami, para ladies yang ada di tempat ini, biar dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami Tuhan, keluarga kami juga Engkau yang pimpin, Engkau yang tuntun, supaya kami semua boleh terus bertambah iman kami dalam Engkau, dan penyertaan-Mu semakin ada dan semakin nyata Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga akan tutup dalam doa berkat. Mari dekatkan tangan kita di dada, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Ladies yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala, dalam kasih semula, Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan sampai menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau